Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Binawan, Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ana Mariani Karatasasmita, SH.MSc. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota. So, ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Muhammad Farhan Alkindi. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Farhan Alkindi dengan NIM 102111026. Kemudian ada Nadia Sabina Zahra dengan NIM 102111014. Kemudian Neni Nuriani dengan NIM 102111025 dan Nina Nuriana dengan NIM 102111007. Dan yang terakhir ada Tiara Ramadhani Divinubun dengan NIM 102111004. Kami dari kelompok 3 akan membahas sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan dan kaitannya dengan nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dan memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna dari pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia diharapkan menjadi tempat berteduh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, pohon beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Adapun contoh penerapan sila ketiga ini adalah yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Dan yang terakhir ada menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang selanjutnya, perbedaan persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Untuk yang selanjutnya, ada 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa. Ini bertujuan untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan. Jadi, nantinya dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis tentunya. Dan yang terakhir, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang nantinya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Pengertian nasionalisme merupakan pemahaman kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertingginya terhadap individu bangsa dan tanah air. Ada juga perbedaan persatuan kesatuan dengan nasionalisme. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, sedangkan kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal atau keseutuhan. Nasionalisme juga bisa dibilang kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dalam nasionalisme pengertian ini, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Implementasi persatuan dan kesatuan pada Pancasila sila ketiga, yaitu meliputi yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Lalu, apa kaitannya sila ketiga dengan nasionalisme? Sebelum ke sana, kita harus mengetahui pengertian nasionalisme terlebih dahulu. Seperti apa yang sudah teman saya jelaskan, yaitu nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Jadi, hubungan pemahaman antara sila persatuan dengan sikap nasionalisme memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dari sila persatuan
yang mencontohkan bagaimana bersikap nasionalisme, dan dari sikap nasionalisme yang menunjukkan akan nilai-nilai dan butir-butir implementasi dari sila persatuan itu sendiri. Dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan di suatu negara. Yang pertama, negara akan terombang-ambing. Negara tidak akan tentram, tidak akan tertib karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, negara akan terpecah belah dan terjadinya konflik di mana-mana. Yang ketiga, hilangnya tenggang rasa. Hilangnya tenggang rasa di sini yaitu sikap menghargai, menghormati antara satu dan lainnya tidak ada. Dan yang selanjutnya, yang keempat, tidak adanya toleransi. Yang kelima, melemahnya pertahanan dan keamanan negara. Di mana jika tidak adanya persatuan dan kesatuan akan melemahkan juga baik itu dari sisi pertahanan suatu negara maupun keamanan negara, karena tidak adanya kepercayaan antara satu dan yang lainnya. Itulah dampak jika tidak ada persatuan dan kesatuan di suatu negara. Oke, itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.